Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di KF Bird Farm. Nih sekarang sudah mulai finishing kandang. Tapi kelihatannya beres sih, cuman ada beberapa poin yang belum kita belum kita lakuin. Kayak di sini nanti saya pakai glodok ya. Jadi glodoknya kita taruh di luar. Terus mungkin di area dalam itu nanti kita kasih tanaman-tanaman ya. Tanamannya nanti kita berburu di sini. Kebetulan dekat-dekat rumah saya ini masih banyak apa ya, area hijau lah, hutan bisa dibilang ya. Ada hutan rakyat di sini, kita nanti berburu tanaman di sana, isi ternak ini. Nah seperti kita ketahui nih, di sini kita bikin parit ya. Ini parit fungsinya nanti buangan air hujan dari blok sebelah ini nanti larinya ke sini. Gitu. Kalau yang ini nggak ada parit, ini kita langsung ke area depan, jatuhnya ke depan gitu ya. Terus mungkin nanti di bagian atas ini sementara sih mungkin cukup, hanya lama kelamaan si kawat ini kalau kena air hujan ini akan habis, kena karat. Makanya kalau budgetnya mencukupi sih, ini tips untuk teman-teman, mungkin kalau budgetnya mencukupi bisa pakai kawat dari bahan stainless. Ada kok banyak sekarang, cuman harganya mahal itu, sampai sekitar di 150 ribuan per meternya. Cuman karena budget saya terbatas, saya akan pakai kawat galvanis, agak lebih murah sedikit tapi tetap anti karat. Tebalnya 1,8 mm lebih tebal dari ini. Ukurannya sama sih, 2 cm. Ini 1 cm nih, 1 cm. Ini kita pakai yang 2 cm, nanti kira cukup lah. Yang penting tikus gak masuk. Nah kira-kira seperti ini. Nah ini kita buat sekat ini untuk poligami ya. Jadi di sini kita nanti bisa gunakan 2 betina dan 1 jantan per 2 kandang. Tuh kan, walaupun tidak semuanya nanti kita akan poligami, tapi apa namanya, tetap area ini kita siapkan nanti dibikin tarikan, bisa didorong seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh iya, nih sistem sirkulasi air. Sistem sirkulasi air. Nah, ini silau ya. Ini ada pipa inlet di sini. Ini dari water torrent masuk. Ini untuk pengisian itu tadi, untuk pengisian apa namanya? Tempat mandi sekaligus tempat minum. Diisinya dari sini, kita tinggal putar. Nah, tinggal putar, nanti airnya masuk, kita tutup lagi. Nah, ini pipa pembuangan. Nah, ya kita buang airnya seperti ini. Nanti ada satu lagi pipa di dalam. Kita lihat barisan ini. Nah, itu ada satu pipa lagi di dalam itu. Itu adalah pipa sirkulasi. Itu pipa sirkulasi, nanti fungsinya kita akan masukkan mesin pompa air. Ini pompa dari area sini ke depan, bolak-balik seperti itu. Apa fungsinya? Yang pertama mungkin untuk memfilter air biar tetap selalu bersih. Jadi nanti di tiap sekat ini kita akan berikan batu apung, sekatan batu apung untuk memfilter air masuk ke area pompa. Selain itu, nanti akan saya pipanya ini dilubangin 1 atau 2 lubang per kandang. Ini untuk memercik air. Jadi diharapkan dengan ada suara air di tiap-tiap kandang, ini akan memicu apa ya, mood yang bagus untuk si pasangan burung tersebut gitu. Karena biasanya jam-jam segini ini adalah jam yang luar biasa panas di kandang. Nah, alhamdulillah sekarang kita bisa enjoy ini di sini. Untuk area ini kita bikin teduh, di depan ada area untuk berjemur, bisa dilihat ya. Itu di situ dia bisa berjemur. Jadi seharusnya dengan kandang seperti ini burung akan betah. Nah, ini satu lagi. Ini ada sirkulasi besar yang kemarin saya pernah tunjukin. Itu kan kalau kemarin kita pakai
paralon ya, paralon 2 in. Nah, sekarang kita pakai ini, walaupun memang sebetulnya nggak besar. Ini keterbatasan kemarin karena di bawah sana rumah tetangga. Agak susah karena ya itu tadi kesalahan saya saat pertama kali ngebangun kandang ini adalah tidak mempersiapkan hal-hal detail seperti ini. Baru sekarang saya pikir, karena dulu terus terang saat saya ngebangun kandang ini memang ada keterbatasan dana gitu ya. Walaupun saat ini juga bukan karena saya banyak duit, enggak. Saat ini juga sama, saya dananya terbatas, hanya mungkin karena ini cakupannya renovasi jadi tidak terlalu besar. Dulu saya itu 2016 bikin kandang berikut rumah. Ini cuman habis kira-kira di angka 250 jutaan lah. Angka yang cukup murah untuk bangunan 2 lantai 120 meter 10 kali 12 meter. Cuman habis 250 juta. Berikut kandang atas ini nih dulu. Kurang lebih 250 jutaan lah kalau nggak salah. Enggak, 200, sorry. Cuma 200 juta kalau nggak salah saya bikin kandangnya. 200 juta itu angka yang murah untuk membangun konstruksi 2 lantai ya. Makanya sayangnya yang dikorbankan adalah area kandang yang notabene adalah apa ya, tempat usaha gitu. Sayangnya itu saya nggak berpikir sejauh itu dulu. Jadi, saya pikir yang penting mah bisa produksi, warungnya hidup. Ya, ternyata ada faktor lain yang harus kita perhatikan. Nah, itu sekolah saya seperti itu teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mulai belajar beternak, nggak perlu mewah sebetulnya kandang, tetapi perhatikan dua faktor yang fungsinya maksimal ke burung, yaitu faktor kenyamanan dan keamanan kandang gitu. Nah, kenyamanan ini kan mencakupi kepada suhu ya, tinggi rendahnya suhu dan kelembaban gitu kan. Keamanan yaitu tadi burungnya tidak terbang dan tidak ada predator yang masuk. Seperti kemarin kan di sini kita hampir rata-rata tikus bisa masuk. Saya cari-cari, ternyata waktu kemarin saya bingung dari mana masuk, ternyata banyak sekali celah-celah tikus bisa masuk setelah kandangnya saya bongkar seperti ini nih teman-teman, bisa lihat nih. Tuh, itu ada celah di situ. Kemarin nggak kelihatan sama saya. Akhirnya tikus bisa masuk gitu kan. Kalau sekarang udah dijepit sama CNP bajaringan, jadi relatif aman. Sama dari sini nih, celah-celah kandang seperti ini nih. Ini tikus, tokek itu bisa masuk gitu. Predator yang tokek juga ya. Jadi predator yang tidak kita sangka bisa mengganggu produksi burung gitu ya. Ternyata tokek itu bahaya juga ya teman-teman, karena dia bisa makan anakan dan telur si murai batu tersebut. Jadi mungkin ya seperti ini hasil renovasi sementara. Nanti kita akan lanjutkan di video lainnya. Mungkin nanti kita akan liatin kegiatan kita berburu tanaman dan menempatkan tanaman. Nah, penempatan tanaman khususnya untuk lantai 2 rumah seperti ini, yang harus kita perhatikan adalah faktor jenis tanaman. Tidak boleh yang berakar tunggal. Artinya dia yang akarnya bisa tembus ke dalam tanah, ngikat, kunci, itu nggak boleh ya, karena akan merusak konstruksi bangunan. Nanti kita akan pilih jenis tanaman yang kira-kira bagus untuk di lantai 2. Dan juga penempatan pot ya, penempatan pot ataupun posisi lubang buangan atau resapan air tanaman di pot itu harus kita atur sedemikian rupa. Yang pertama agar akarnya tidak terganggu, dan yang kedua untuk cadangan simpanan air, karena kan di sini mungkin nggak bisa tiap hari kita jemur, nggak tiap hari bisa kita siram gitu. Nanti untuk pemilihan jenis tanaman dan juga teknik penyimpanan tanamannya kita akan bagikan juga ke teman-teman untuk ini. Buat teman-teman yang punya yang punya ruang kosong di lantai 2, mungkin tipe kandang seperti saya ini bisa jadi tips untuk tetap menyalurkan hobinya ya. Itu tadi mungkinlah kalau yang sudah merasakan nikmatnya berhobi di dunia burung mungkin akan sangat tertarik mempunyai peternakan
burung ya, khususnya murai batu. Mungkin bagi teman-teman yang sering nonton channel saya. Apalagi kira-kira yang harus kita bahas? Nah oke, ini atap ya. Atap ini kita pakai spandek pasir. Spandek pasir. Untuk teman-teman yang punya budget lebih, enaknya pakai alderon atau UPVC lainnya lah. Sorry ya, karena kebiasaan masang alderon aja. Padahal alderon itu merek sebenarnya. Seperti kita beli mie instan, taunya Indomie aja. Padahal kan banyak mereknya. Nah jadi ini saya pakai spandek yang dilapisi pasir atasnya. Ini agak sedikit mengurangi kadar panas dari sinar matahari yang turun. Cuman nggak terlalu bagus lah kalau dibandingkan dengan atap UPVC itu ya. Nah, jadi kalau atap UPVC itu ada rongga di dalam atapnya itu ada rongga yang bisa memutar sirkulasi udara, jadi relatif lebih stabil suhunya gitu ya, memantulkan panas. Atau mungkin untuk yang budgetnya terbatas banget bisa pakai welit gitu. Tapi saya tidak sarankan pakai asbes. Kenapa nggak boleh pakai asbes? Yang pertama, asbes itu panas. Yang kedua, setelah dipakai lama, saya juga kan kemarin pakai asbes. Asbes saya masih bagus-bagus, saya bongkar. Dia apa ya? Kalau kena panas, kena hujan agak sedikit rapuh. Nah sirap yang rapuhnya ini kan keluar seperti turun seperti debu gitu. Ini memicu kerusakan kepada burung gitu ya. Ada zat apa gitu, zat kimia apa di dalam asbes itu yang jika terhirup sama makhluk hidup akan mengganggu metabolismenya. Jadi saya cabut kemarin, udah mau panas terus dan berbahaya. Akhirnya saya cabut, saya taruh di bawah tuh. Nggak tahu nanti mau dibikin apa. Kayu-kayunya juga saya buangin semua. Ini budget renovasi ini lumayan ya. Lumayan lah. Habis motor PCX1 kali ini di sini. Cuman ya sudahlah. Demi ya itu demi cita-cita saya, demi cita-cita kita semua untuk tetap bisa melestarikan murai batu lah. Oh ya, mungkin nanti ke depan saya juga akan coba main di eksotik ya, eksotik, murai eksotik gitu. Saya coba kumpulin dana buat cetak blorok atau albino ya, nanti kita lihat lah. Masih butuh dukungan nih dari teman-teman untuk tetap nonton. Dan sekarang bolehlah saya minta jangan di skip iklannya untuk membantu ya, inilah ada sedikit bisa ngebantu renovasi kita. Mungkin nanti bisa ngebantu untuk bisa kita beli indukan yang bagus-bagus, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa rutin untuk giveaway kalau memang penghasilan kita dari YouTube sudah stabil gitu ya. Untuk saat ini sih masih belum lah. Untuk jajan sama rokok host dan admin aja masih belum cukup bulanannya. Nah, alhamdulillah kita ada usaha lain. Oh ya, renovasi ini disponsori oleh Come True Design ya. Jadi buat teman-teman yang yang mau renovasi, silakan follow Instagram Come True Design untuk tanya-tanya seputar desain, seputar konstruksi. Bisa kepo di situ lah. Walaupun itu sama-sama usaha saya, tapi silahkan di follow ya. Oke, mungkin akhir kata itu saja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan tips-tips dari saya terkait kandang ini bisa jadi manfaat, bisa jadi literasi untuk teman-teman yang punya niat bikin kandang yang belum kesampaian. Saya doain cepat kesampaian. Dan seperti ini, kandang standar murai batu yang bagus gitu kan. Bukan bentuk atau anggarannya, tapi tadi dari 2 poin itu, dari segi kenyamanan dan keamanan terpenuhi. Bentuknya mau besar mau kecil silahkan diatur, yang penting burungnya nyaman dan aman. Nyaman ada dua tahap, stabilkan suhu, dan kelembabannya aman, itu jangan ada predator. Oke, akhir kata itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses KF Bird Farm Serang, Banten.